Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Kang Mas Bro. Semoga sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya, sehingga sepeda motor impian segera parkir di halaman rumah. Amin ya robbal alamin. Nah, di video kali ini sesuai judulnya, apakah di tahun 2024 Honda Beat itu masih menggunakan rangka ISAF atau justru menggunakan rangka baru? Nah, untuk melihat itu sekarang sudah tahun 2023 akhir dan hampir 2024. Kemudian Honda Beat ini sudah 3 tahun usianya atau umurnya itu sudah hampir 3 tahun dan biasanya akan ada pembaruan all new-nya. Nah, sebelum kita bahas mengenai Honda Beat yang terbaru ini ke tahun 2024, kita flashback dulu nih ke belakang, di mana untuk Honda Beat itu sendiri pertama kali diproduksi di Indonesia itu adalah tahun 2008, Kang. Yang mana masih menggunakan karburator dan desainnya juga sangat simpel, kecil ya, seperti itu. Dan ternyata memang minatnya juga langsung mendapatkan respon positif di Indonesia. Nah, 2 tahun kemudian di tahun 2010-nya ada sedikit pembaruan untuk Honda Beat, meskipun desainnya nggak terlalu berbeda jauh, yaitu khususnya pada bagian spakbornya. Yang sebelumnya spakbornya ada di bagian bawah ya, yang pertama kali keluar justru spakbornya akhirnya menjadi di bagian atas lagi, itu di tahun 2010-nya sampai ke tahun 2012. Nah, di tahun 2012 barulah dikeluarkan dari Honda Beat yang menggunakan mesin terbaru yang sudah injeksi, yang mana di sini jauh lebih hemat BBM dibandingkan dengan yang karburator. Tetapi ya tetap untuk saat ini seperti Honda Beat Karbu, itu peminatnya di daerah manapun masih lumayan tinggi, Kang. Karena banyak pecinta Beat Karbu yang melakukan restorasi dan modifikasi itu menjadi cakep banget untuk yang model-model Beat lamanya malahan. Yang selanjutnya setelah tahun 2012 itu sampai dengan saat ini masih menggunakan mesin injeksi. Nah, di tahun 2014-nya itu mesinnya masih sama, cuma ada penambahan. Penambahannya itu yang sudah ESP ya, yang mana di sini juga lebih menghemat BBM, lebih efisien. Kemudian ada penambahan fitur, pilihan fitur seperti ESS, kemudian untuk starternya tidak berbunyi lagi, tidak kretek kayak gitu ya. Di starter langsung les, langsung nyala seperti itu. Itu adalah di tahun 2014 pertama kalinya di Honda Beat, yaitu ACG starter. Kemudian ada juga yang namanya penambahan di sistem pengereman, yaitu CBS atau Combi Brake System. Nah, di tahun 2014 selain adanya ESP, kemudian ESS, ACG starter, itu ternyata kan waktu itu AHM juga mengeluarkan produk terbaru yaitu Beat Pop. Ya, seperti kita ketahui untuk Beat Pop itu peminatnya memang sangat kecil ya kalau dibandingkan dengan Beat yang biasa, di mana untuk Beat Pop itu secara desainnya, looknya mungkin kurang menarik, karena dari sisi desainnya untuk lekukan-lekukannya itu kan kalau yang Beatnya itu lebih agresif, walaupun sama-sama desain modelnya itu kecil, tapi Beat itu lebih agresif. Sedangkan di Beat Popnya itu kayak tumpul-tumpul seperti itu, Kang. Padahal dari basis mesinnya itu menggunakan basis mesin yang sama pada tahun 2014 itu yang menggunakan mesin injeksi. Dan kemudian ada pembaruan lagi itu di tahun 2016. Nah, itu di tahun 2016 ada perubahan lagi desainnya sampai tahun 2019. Selain daripada ada perubahan itu, AHM juga menambah varian dari yang sebelumnya belum ada seperti Beat Street, sampai saat ini juga masih ada. Jadi di sini bisa kita lihat sampai 2019 akhir ya, kemudian di awal tahun 2020 baru keluarlah varian terbaru dari Honda Beat, yang mana hingga saat ini masih ada. Untuk rangkanya menggunakan rangka ISAF, untuk desain lampunya itu sudah menggunakan lampu LED, ada power outletnya atau power chargernya yang tipe tertingginya. Untuk membuka kontaknya yang sekarang tidak perlu cabut kontak, tinggal dipencet di bagian kontaknya sudah terbuka. Nah, kalau dilihat dari historisnya 2008 sampai 2010 ini ada perubahan kecil dari 2010 sampai ke 2014-nya ya. Dari 2014 itu juga ada bukan perubahan, itu kayak penambahan fitur ya, ESP,
kemudian ACG, ISS seperti itu, dan kalau untuk perubahan lagi itu di tahun 2016. Jadi di sini 2008, 2010, ya 2010, kemudian 2010, 2012. 2012 ada perubahan lagi baru di tahun 2016. Kemudian dari 2016 sampai ke 2019, ini 3 tahunan, dan kemudian 2020 keluar, dan sekarang sudah tahun 2023. Artinya usia Honda Beat yang menggunakan rangka ISAF, lampunya LED, sudah ada power outlet atau power charger, ini sudah berusia 3 tahun. Kalau dari historis ke belakang, itu terlihat harusnya AHM itu sudah akan merilis varian all new Beat-nya di tahun 2024. Kalau melihat dari histori yang ada. Dan apakah kalau memang terjadi di tahun 2024 itu ada all new Beat 2024, apakah rangkanya masih menggunakan rangka ISAF atau akan berubah rangka? Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita semua. Tetapi kalau pandangan saya pribadi masih tetap menggunakan rangka yang sama, rangka ISAF, tapi mungkin secara kualitasnya atau secara pengecatannya mungkin akan ada perubahan dibandingkan dengan yang sebelumnya. Begitu juga selain daripada Honda Beat yang menggunakan rangka ISAF, ada Scoopy, kemudian Genio, dan juga Vario 160 yang mungkin akan tetap menggunakan rangka yang sama. Nah, kalau untuk Scoopy-nya bagaimana? Apakah akan ada perubahan? Kalau dari desainnya, kemudian dari fitur-fiturnya kayaknya masih belum ya untuk Scoopy itu sendiri. Kalau Scoopy pertama keluar itu akhir tahun 2020 ya. Jadi 3 tahunnya itu nanti di akhir tahun 2024 itu baru 3 tahun untuk Scoopy-nya. Karena antara Honda Beat itu dengan Scoopy yang sama-sama pakai rangka ISAF, Beat-nya di awal tahun, Scoopy-nya di akhir tahun. Jadi kemungkinan besar di tahun 2024 juga ada all new Beat, dan juga di akhir tahunnya bisa jadi ada all new Scoopy. Jadi untuk saat ini Scoopy masih belum ada perubahan. Mungkin kalau untuk varian warna itu ada perubahan, ya bisa jadi untuk Scoopy-nya, untuk warna-warnanya saja, tetapi tidak desain secara keseluruhan. Nah, untuk di Vario 125 ya, kita juga bahas 125-nya bagaimana, karena tentunya teman-teman akan bertanya apakah masih diproduksi atau tidak di tahun 2024. Kalau saya lihat untuk Vario 125 itu kan perubahannya juga masih belum lama ya Kang, baru tahun 2022 kalau nggak salah, itu baru ada perubahan dari Vario 125, dan perubahannya juga nggak terlalu signifikan dari desainnya karena sangat mempertahankan desain yang masih sangat diminati di Indonesia. Dan saya lihat untuk Vario 125 itu secara peminatnya itu stabil banget Kang, naik banget enggak, turun juga enggak. Jadi peminatnya itu paling stabil di Vario 125 karena itu adalah satu-satunya produk Honda di Matic-nya yang memiliki cc 125. Jadi memang di sini pilihan satu-satunya. Dan kalau kita lihat yang lainnya kan yang terbanyak itu justru di cc 110 seperti Honda Beat, kemudian Genio, dan juga Scoopy. Ini di cc 110 yang peminatnya paling banyak terjual di Indonesia, khususnya yang pertama Honda Beat ya. Kemudian ada Scoopy, kemudian ada baru Vario 125, kemudian di Vario 160. Nah, untuk Vario 160 itu sendiri dia ada dari segi mesin itu ada yang sama, yaitu Vario, ada PCX 160 sama ADV 160. Dan ada pertanyaan juga mengenai rumor yang beredar, apakah Scoopy nanti akan ada Scoopy 160. Kalau saya lihat yang tadinya 110 kemudian langsung loncat ke 160, ini kayaknya enggak ya, kayaknya enggak. Segmennya itu memang kalau Scoopy itu mengisi di cc-cc yang kecil. Nah, sedangkan di 160 itu kan ada Vario, kemudian PCX dan juga ADV. Nah, kalau Scoopy-nya nanti ada varian terbaru yang pakai 160 mengisi segmen yang kelasnya 160, ini bodinya mau segede apa Scoopy jadinya ya. Karena Vario 160 saja yang sudah dibikin ramping itu tetap desainnya, bodinya itu besar, lebih besar dari Vario 125. Bahkan untuk PCX dan ADV ini jauh lebih besar dari desain bodinya Kang. Nah, kalau Scoopy sampai berubah menjadi 160 ya
bodinya juga tentunya akan mengikuti dengan mesinnya yang lebih besar. Jadi untuk Honda Beat kemungkinan besar masih sama sih, saya lihat masih menggunakan rangka ISAF, namun di tahun 2024 ini kalau dilihat historisnya mungkin akan ada varian terbaru yaitu dari all new Beat-nya. Nah untuk Scoopy-nya ya mungkin di akhir 2024, kalau perubahan warna mungkin bisa terjadi dalam waktu dekat, dan untuk Vario 125 juga ya masih lama, Vario 160 juga masih lama, dan untuk PCE di tahun 2024 untuk perubahan-perubahannya. Oke, itu saja untuk informasi kali ini mengenai Honda Beat yang terbaru nantinya, dan kita tunggu saja apakah akan ada varian terbaru dengan rangka baru atau varian baru dengan rangka lama, atau justru tidak ada perubahan apapun. Itu saja, jangan lupa like, komen, dan share. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.